Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget ngebahas topik hari ini, karena ini tuh bener-bener bisa ngerubah total cara Anda melihat pasar saham. Kita bakal sama-sama melakukan transformasi mindset, dari yang tadinya mungkin masih sering gampang kebawa emosi kayak amatir, jadi seorang trader profesional yang super disiplin. Jadi yuk langsung aja, kita mulai, dan bangun fondasi kesuksesan Anda. Nah, coba kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih Anda lagi ngelihat layar, lihat harga saham lagi terbang, terus tiba-tiba langsung sikat beli karena takut ketinggalan alias FOMO? Atau malah nahan saham yang harganya udah nyungsep berhari-hari, cuma gara-gara ngarap harganya bakal mantul naik lagi? Kalau Anda ngerasa sering memperlakukan bursa saham ini kayak kasino, asal masuk posisi secara impulsif, dan cuek sama manajemen risiko, tenang aja, Anda nggak sendirian. Itu emang penyakit dan tantangan paling umum buat para pemula. Oke, buat ngeberesin masalah tadi, ini dia 5 poin yang bakal kita bahas sekarang. Pertama, jebakan emosi. Kedua, apa sih sebenarnya trading plan itu? Ketiga, kerangka 5 langkahnya. Keempat, kita bakal ngomongin matematika manajemen resiko. Dan kelima, evaluasi dan disiplin. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan emosi. Kenapa sih trading tanpa rencana itu hampir pasti berujung gagal? Gini ya, kalau kita trading tanpa rencana yang jelas, gampang banget buat ketakutan sama keserakahan ngambil alih kendali. Gejalanya kelihatan jelas kok, kita jadi sering banget buka posisi impulsif, cuma modal firasat atau feeling doang. Dan yang paling fatal nih, kita jadi lupa sama yang namanya manajemen risiko. Percaya deh, absennya disiplin itu ibarat jalan tol menuju akun trading yang ludes. Makanya kita butuh solusi di bagian kedua ini. Apa itu trading plan? Ini dia fondasi buat bisa konsisten. Jadi, rencana trading itu bukan cuma bayang-bayang di kepala Anda aja ya. Menurut Investopedia, ini tuh dokumen nyata, bisa bentuk fisik atau digital, yang isinya benar-benar ngerinci dengan tepat strategi dan aturan main Anda. Mulai dari kapan mau beli, kapan waktunya jual, gimana ngatur modalnya, sampai gimana cara ngevaluasi hasilnya. Dan ingat, dokumen ini harus hidup, artinya terus diupdate buat ngikutin kondisi pasar yang berubah dan skill Anda yang pastinya makin tajam. Lanjut ke bagian ketiga, kerangka 5 langkah. Ini waktunya kita ngebangun peta jalan Anda sendiri. Nah, 5 langkah ini benar-benar dipakai loh sama trader profesional di luar sana. Mulai dari nentuin tujuan, nyiapin strategi entry dan exit, manajemen risiko, nentuin ukuran posisi, sampai evaluasi performa. Saya janji, kita bakal bedah setiap langkah ini satu persatu habis ini, supaya Anda bisa langsung bikin cetak biru trading versi Anda sendiri. Langkah pertama, tentuin tujuan trading yang jelas. Tolong buang jauh-jauh deh harapan ngawang kayak, pokoknya saya mau cepet kaya. Nggak bisa gitu. Anda harus punya angkanya. Tujuan yang jelas dan terukur itu kunci. Misalnya nih, pasang target keuntungan 10% per bulan dengan batas risiko kerugian maksimal 2% per transaksi. Kalau tujuan Anda udah bentuknya angka yang pasti, emosi otomatis bakal kehilangan kekuatannya. Terus di langkah kedua, kita ngelongin strategi entry dan exit. Buat entry, indikator Anda apa? Apa lihat moving averages, stochastic, atau murni price action pas lagi di area support? Anda harus tahu persis kondisi pasar yang kayak gimana yang ngebolehin Anda pencet tombol beli. Tapi, ini yang lebih krusial, poinnya ada di strategi exit. Anda wajib banget nentuin target profit dan, ini harga mati ya, pasang level stop loss yang kaku. Nerapin stop loss dari awal, itu cara paling ampuh buat nyegah keputusan panik pas pasar tiba-tiba berbalik melawan Anda. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bagian keempat, matematika. Manajemen resiko. Angka konkret buat ngelindungin uang Anda? Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari semua penjelasan kita hari ini, tolong ingat aturan emas ini. 2%. Sebagai trader, sebisa mungkin Anda jangan pernah ngerisikoin lebih dari 1-2% dari total modal Anda di satu transaksi saham apapun. Aturan ini mastiin, senahas-nahasnya rentetan kerugian Anda, itu nggak bakal bikin akun Anda langsung rata sama tanah. Coba kita praktekin aturan 2% tadi secara nyata lewat ukuran posisi atau position sizing. Katakanlah Anda punya saldo akun $10.000.
Pakai aturan risiko 2%, berarti maksimal kerugian yang rela Anda terima per transaksi itu cuma $200. Simpel kan? Nah, pas analisa grafik, Anda lihat, oh, batas stop loss yang logis itu ada di jarak $10 per saham di bawah harga beli. Terus gimana? Biarin matematika yang ambil alih. $200 dibagi $10, ketemulah angka 20 saham. Udah, Anda cuma boleh beli persis 20 lembar, gak lebih. Inilah cara kerja profesional. Mereka nggak main tebak-tebakan mau beli berapa lot, matematika yang ngasih tahu. Nanti seiring jam terbang Anda yang makin tinggi, emang ada metode yang lebih advance sih. Anda bisa aja pakai rumus Kelly Criterion atau fixed fractional method buat nentuin persentase modal. Tapi yang paling penting, manajemen risiko sejati itu pasti selalu mencakup diversifikasi. Tolong jangan pernah taruh seluruh uang Anda di satu saham atau satu aset aja. Lindungi diri Anda dengan menyebar risikonya. Terakhir, bagian kelima, evaluasi dan disiplin. Ini adalah siklus umpan balik yang harus jalan terus-menerus. Seenggaknya ada 3 area penting buat evaluasi perkala ini. Tiap akhir minggu atau bulan, coba duduk tenang dan tanyain data Anda. Gimana rasio win-loss-nya? Lebih banyak menang apa malah banyak kalah? Terus target di langkah pertama tadi tercapai nggak? Dan satu lagi, jangan abai sama psikologi trading. Coba cek, jangan-jangan data nunjukin kalau Anda sering overtrading atau maksa ngejar harga saham yang udah terbang duluan. Ingat, angka itu nggak pernah bohong soal kondisi emosi Anda loh. Biar kebayang gimana bentuk evaluasi ini di dunia nyata, bayangin skenario ini. Setelah sebulan Anda ngecek dan lihat, oh, strategi persilangan moving average Anda berhasil ngasih profit 15%. Wah, bagus dong. Tapi, pas dilihat lebih detail, kok banyak sinyal palsu yang bikin sering kena cut loss kecil-kecil ya? Nah, apa yang bakal dilakuin trader pro? Mereka adaptasi. Mereka mungkin bakal tambahin indikator ekstra, kayak RSI misalnya, buat ngonfirmasi sinyal tersebut. Inilah yang namanya siklus umpan balik berkelanjutan. Pada akhirnya, trading plan adalah peta jalan Anda. Rencana ini emang bukan jaminan Anda nggak bakal pernah rugi. Tapi ini adalah jaring pengaman yang bakal ngebantu Anda tetap disiplin dan konsisten ngejar tujuan Anda. Dan yang terpenting, ini nyingkirin kabut emosi tiap kali tangan Anda mau ngeklik mouse. Oke, kita udah bahas semua strateginya, matematikanya, sampai pola pikirnya. Sekarang, giliran Anda. Teori tanpa aksi ya cuma ilusi kan? Anda bisa banget langsung praktekin rencana trading disiplin yang baru aja kita susun hari ini. Anda pakai modal yang benar-benar terjangkau buat nerapin cetak biru 5 langkah tadi langsung di pasar sungguhan. Pertanyaan terakhir saya buat Anda sebelum kita tutup. Besok, apa Anda masih mau ngebiarin emosi ngabisin uang Anda lagi? Atau Anda udah siap buat trading murni pakai matematika dan disiplin yang tahan banting? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini, dan sampai jumpa.